Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Baik, mengenai materi kami yaitu berjudul persamaan dan pertidaksamaan irasional. Adapun member kami yaitu saya sendiri, Fatima, yang kedua teman saya, Nur Rahmatan Safira dan juga Nurliana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kami, maka kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran ini. Tujuan dari konten pembelajaran ini adalah supaya kita dapat memahami tentang pengertian persamaan dan pertidaksamaan irasional, landasan teori, serta memahami langkah penyelesaian soal persamaan dan pertidaksamaan irasional. Maka kita membagi ini menjadi 3 subbab, yaitu persamaan irasional, pertidaksamaan irasional, serta pengaplikasian. Nah, yang pertama yaitu persamaan irasional. Persamaan irasional ini kita harus mengetahui tentang pengertiannya, landasan teori, serta metodenya. Pengertian persamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang memuat variabel atau peubahnya berada dalam tanda akar. Nah, contohnya yaitu yang pertama, akar dari X pangkat 2 kurang 4 sama dengan akar X tambah 2. Yang kedua, akar dari X kurang 5 sama dengan 2X kurang 11. Yang ketiga, 1 tambah X akar 5 sama dengan akar 5 kurang X. Nah, berikut ini yang bukan persamaan irasional yaitu 2X kurang 11 sama dengan akar 5. Atau yang kedua, 1 tambah X akar 3 sama dengan akar 2. Kenapa bisa ini tidak termasuk persamaan irasional? Karena variabel atau peubahnya tidak di dalam akar. Nah, kan di sini kita bisa lihat yaitu akar 5, akar 3, dan akar 2, di mana tidak ada variabel di dalam tanda akar tersebut. Nah, sekarang kita ke bentuk umum persamaan irasional. Bentuk umum persamaan irasional yaitu akar dari fx sama dengan gx atau akar dari fx sama dengan akar gx, dengan fx dan gx suatu polinomial atau suku banyak. Setiap bilangan real yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan irasional memberikan pernyataan yang benar disebut penyelesaian atau akar persamaan irasional. Berikut contohnya. Contohnya itu, perhatikan persamaan akar dari 1 kurang X sama dengan 2. Nah, bila disubstitusikan X sama dengan min 3, maka persamaan ini memberikan hasil yaitu akar 1 kurang minus 3 sama dengan 2. Yang artinya akar 4 sama dengan 2. 2 sama dengan 2, maka suatu pernyataan yang benar jika X sama dengan minus 3. Nah, coba kita ambil X sama dengan 1. Jika disubstitusikan ke persamaan, maka diperoleh akar dari 1 kurang X sama dengan 2. Atau 1 kurang 1 sama dengan 2. Maka ini tidak menjadi suatu persamaan karena 0 tidak sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 1 bukanlah suatu penyelesaian. Berkaitan dengan penjelasan ini, persamaan irasional mungkin mempunyai penyelesaian atau mungkin juga tidak mempunyai penyelesaian. Bila ia mempunyai penyelesaian, maka penyelesaiannya dapat tunggal atau dapat juga lebih dari 1 atau ganda. Nah, kita memasuki ke landasan teori mengenai persamaan irasional ini. Secara umum, untuk menyelesaikan persamaan irasional dilakukan dengan menghilangkan tanda akar pada kedua ruas, yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing ruas. Proses ini dapat dilakukan beberapa kali sampai tanda akar hilang dan diperoleh persamaan aljabar biasa yang ekuivalen. Hati-hati dengan cara ini, jangan sampai salah konsep. Berikut ini diberikan aturan main atau dalil pendukungnya. A sama dengan B, A kuadrat sama dengan B kuadrat, tetapi belum tentu berlaku sebaliknya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat atau A sama dengan B. Yang benar adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat A kuadrat sama dengan B kuadrat atau A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Atau dalam kurung A kurang B, dalam kurung lagi A tambah B sama dengan 0.
atau A sama dengan B, atau A sama dengan minus B. Berkaitan dengan persamaan irasional, yaitu dalam bentuk akar dari fx sama dengan gx atau akar dari fx sama dengan akar dari gx, haruslah dipenuhi fx atau gx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga yaitu metode persamaan irasional. Yang pertama, akar dari suatu bilangan tidak boleh negatif. Tidaklah benar jika mengatakan bahwa akar dari 4 sama dengan 2 atau minus 2. Yang benar adalah akar dari 4 sama dengan 2. Bilangan di dalam tanda akar tidak boleh negatif karena akar bilangan negatif menghasilkan bilangan imajiner, bukan bilangan real. Mengingat persamaan irasional umumnya dalam bentuk akar dari fx sama dengan gx atau akar dari fx sama dengan akar gx, di mana fx dan gx untuk menyelesaikannya dicari terlebih dahulu nilai x yang memenuhi fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian dari kedua ketentuan ini biasa disebut syarat awal atau prasyarat. Selanjutnya, kedua ruas dikuadratkan. Dalam hal ini, menentukan nilai x yang memenuhi akar dari fx kuadrat sama dengan akar dari gx kuadrat atau akar dari fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Akhirnya, nilai x yang memenuhi persyaratan 1, 2, dan 3 adalah penyelesaian dari persamaan irasional yang dimaksud. Nah, baik. Contoh dari persamaan irasional. Contoh yang pertama yaitu tentukan nilai x yang memenuhi akar dari x kurang 3 sama dengan x kurang 5. Maka dapat kita lihat penyelesaiannya di sini. Agar berlaku akar dari x kurang 3 sama dengan x kurang 5, maka harus dipenuhi 3 prasyarat tadi. Yang pertama yaitu x kurang 3 lebih besar sama dengan 0, maka diperoleh x lebih besar sama dengan 3. Yang kedua, x kurang 5 lebih besar sama dengan 0, maka diperoleh x lebih besar sama dengan 5. Nah, prasyarat yang ketiga yaitu akar dari x kurang 3 sama dengan x kurang 5. Maka dalam kurung x kurang 3 sama dengan x kurang 5 kuadrat, atau x kurang 3 sama dengan x kuadrat kurang 10x tambah 5 sama dengan x kurang 3 sama dengan x kuadrat kurang 10x tambah 25 sama dengan dalam kurung x kurang 7 dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0. Jadi diperoleh bahwa x sama dengan 7 atau x sama dengan 3 karena harus memenuhi x lebih besar sama dengan 5. Ingat, maka nilai yang memenuhi adalah x sama dengan 7. Ini merupakan contoh persamaan irasional yang mempunyai penyelesaian tunggal. Contoh yang kedua yaitu tentukan penyelesaian dari akar dari x kuadrat kurang 16 sama dengan akar dari x tambah 4. Bisa kita lihat di sini penyelesaiannya sama, kita harus memenuhi prasyarat. Yang pertama, x pangkat 2 kurang 16 lebih besar sama dengan 0. Maka x lebih kecil sama dengan min 4 atau x lebih besar sama dengan 4. Dan yang kedua, x tambah 4 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan min 4. Dan yang ketiga, prasyaratnya yaitu kedua ruas akar dari x pangkat 2 kurang 16 sama dengan akar dari x tambah 4 dikuadratkan, maka diperoleh x pangkat 2 kurang 16 sama dengan x tambah 4 atau x pangkat 2 kurang x kurang 20 sama dengan 0. Maka x kurang 5 sama dengan 0, x tambah 4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x sama dengan 5 atau x sama dengan min 4. Dengan memperhatikan prasyaratnya, maka himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah min 4,5. Ini merupakan persamaan irasional yang mempunyai penyelesaian tidak tunggal. 1. Pengertian pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat variabel atau perubahannya berada dalam tanda akar. Contoh 1. Akar x kuadrat dikurang 4 lebih kecil akar x tambah 2. 2. Akar dalam kurung x dikurang 5 lebih besar 2x dikurang 11. Berikut ini
bukan persamaan irasional. 3. 1 tambah X akar 5 lebih kecil akar 5 bukan pertidaksamaan irasional meskipun ia mengandung tanda akar. 4. X tambah X kuadrat akar 5 lebih kecil akar 5X. 2. Landasan teori untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional dilakukan dengan mengubahnya menjadi pertidaksamaan ekuivalen yang tidak memuat tanda akar lagi. Umumnya dengan menguadratkan kedua ruas. Prosedur ini dapat dilakukan dengan menggunakan dalil atau aturan berikut. Misalkan A, B lebih besar 0, maka berlaku A lebih kecil B, A kuadrat lebih kecil B kuadrat, akar A lebih kecil akar B. Kesamaan berlaku jika A sama dengan B, yaitu A sama dengan B, A kuadrat sama dengan B kuadrat, akar A sama dengan akar B. 3. Metode jika diberikan pertidaksamaan irasional yang berbentuk akar F dalam kurung X lebih kecil akar B dalam kurung X, maka penyelesaiannya yaitu 1. F dalam kurung X lebih besar 0 sebab bilangan dalam akar tidak boleh negatif. 2. G dalam kurung X lebih besar 0 sebab akar suatu bilangan tidak boleh negatif. 3. F dalam kurung X lebih kecil G dalam kurung X. Contoh yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi akar dalam kurung X dikurang 3 lebih kecil akar dalam kurung 5 dikurang X. Penyelesaian prasyarat 1 dalam kurung X dikurang 3 lebih besar 0 sehingga X lebih besar 3 dalam kurung 5 dikurang X lebih besar 0 sehingga X lebih kecil 5. Yang kedua yaitu akar dalam kurung X dikurang 3 lebih kecil akar kurang X sama dengan dalam kurung X dikurang 3 lebih kecil dalam kurung 5 dikurang X sama dengan X lebih kecil 4. Mengingat persyarat diperoleh penyelesaian 3 lebih kecil X, X lebih kecil 4. Contoh yang kedua yaitu tentukan penyelesaian dari akar X kuadrat dikurang 7 lebih kecil 3. Prasyarat 1. X kuadrat dikurang 7 lebih besar 0 dalam kurung X dikurang akar 7 dalam kurung X tambah akar 7 lebih besar 0 X lebih kecil dikurang akar 7 atau X lebih besar akar 7. Dengan menguadratkan kedua ruas, akar X kuadrat dikurang 7 lebih kecil 3 akan diperoleh. X kuadrat dikurang 7 lebih kecil 9, X kuadrat dikurang 16 lebih kecil 0 dalam kurung X dikurang 4 dalam kurung X tambah 4 lebih kecil 0. Dari sini diperoleh min 4 lebih kecil X, X lebih kecil 4. Mengingat prasyarat, maka diperoleh penyelesaian min 4 lebih kecil X, X lebih kecil min akar 7 atau akar min 7 lebih kecil X, X lebih kecil 4. Pengaplikasian kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari persamaan dan pertidaksamaan irasional. Seperti dapat kita lihat pada contoh sebagai berikut. Pak Jabar ingin membuat kuda-kuda atap rumah dari kayu dengan menetapkan lebarnya 10 meter seperti gambar berikut. Karena bahan yang tersedia untuk satu kuda-kuda ditetapkan hanya 26 meter, dia kebingungan untuk menentukan tinggi kuda-kuda. Dapatkah Anda membantu Pak Jabar? Penyelesaian permasalahan ini dapat dituliskan sebagai berikut seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Dari sini diperoleh persamaan yang menggambarkan permasalahan Pak Jabar di atas, yaitu menentukan nilai yang memenuhi 5 tambah 5 tambah
akar 5 pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah akar 5 pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah X sama dengan 26. Kemudian disederhanakan didapatkan 2 akar 25 tambah X pangkat 2 sama dengan 16 kurang X. Terakhir ini adalah persamaan irasional. Penyelesaiannya dengan menggunakan metode yang telah dibahas sebelumnya, yaitu 2 akar 25 tambah X pangkat 2 sama dengan 16 kurang X. Adapun prasyaratnya yang pertama, 25 tambah X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0 atau X pangkat 2 lebih besar sama dengan min 25. Karena X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen bilangan real, maka setiap X elemen bilangan real memenuhi syarat pertama ini. Yang kedua, 16 kurang X lebih besar sama dengan 0. Dari sini diperoleh syarat X lebih kecil sama dengan 16. Yang ketiga, prasyarat tambahan yang perlu dimunculkan adalah X lebih besar sama dengan 0 karena panjang kayu tidak mungkin negatif. Ketiga syarat di atas dapat digabungkan menjadi 0 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan 16. Selanjutnya dengan menggunakan metode sebelumnya dapat didapatkan 2 akar 25 tambah X pangkat 2 sama dengan 16 kurang X. Jadi 4 dalam kurung 25 tambah X pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 kurang 32X tambah X pangkat 2. Jadi dikali masuk, jadi hasilnya 100 tambah 4X pangkat 2 sama dengan 256 kurang 32X tambah X pangkat 2 X, kemudian 3X pangkat 2 tambah 32X kurang 156 sama dengan 0, menghasilkan penyelesaian sama dengan min 16 per 3 kurang 2 akar 181 per 3 sama dengan menghasilkan min 14,3 atau X sama dengan min 16 per 3 tambah 2 akar 181 per 3 menghasilkan 3,64 sesuai dengan prasyarat 0 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan 16, maka diperoleh penyelesaian X sama dengan 3,64. Dengan demikian, Pak Jabar dapat menentukan tinggi kuda-kuda kira-kira 3,64 meter. Di akhir video ini saya akan memberikan cara penanganan COVID-19. Yang pertama itu sering mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga tetap menjaga jarak jika keluar rumah, yang keempat menghindari tempat keramaian, yang terakhir menjaga imun dengan cara berolahraga. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.